Pembalasan Northern Plains 1926. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Cepat hentikan mereka, teriak Fang Dichang. Para Gu abadi Western Desert berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Zhao Sanhe dan Yu Zuzi. Namun di hadapan mereka, para Gu abadi Heavenly Court tengah memasang pertahanan yang ketat. Raungan, Zhang Feixiong berubah menjadi raksasa, menghalangi sebuah Gu abadi tanpa henti. Krak krak krak, Flash Whip Immortal berubah menjadi pohon daging berjalan yang tak terlupakan, dia mengayunkan dahannya dan mencambuk para Gu abadi, mereka terbanting dan berputar-putar di seluruh tempat. Bam bam bam, semua jenis jurus pembunuh abadi meletus, seolah-olah itu adalah semburan kembang api yang besar, luar biasa dan kuat. Ini semua adalah jurus pembunuh peringkat 8 dari para Gu abadi Heavenly Court, para Gu abadi Western Desert mengalami halangan serius, tak pelak lagi ragu-ragu. Memanfaatkan waktu ini, Zhao Sanhe dan Yu Zuzi menyelesaikan persiapan mereka dan melepaskan jurus pembunuh abadi mereka, duduk dan melahap gunung itu hingga kosong. Para Dewa Gugurun Barat kembali terkena serangan, mereka kemudian tak berdaya menyaksikan pilar cahaya bintang raksasa jatuh, memindahkan para Dewa Gu benua tengah. Pada saat berikutnya, mereka kembali ke pengadilan surgawi. Saat para Dewa Gu menyembuhkan luka mereka, mereka bertukar percakapan. Sungguh semakin sulit untuk menggunakan jurus pamungkas, duduk dan melahap gunung hingga kosong. Lagi pula, pihak lain memiliki elit dari seluruh wilayah, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Seperti kata pepatah, jika orang bodoh menderita cukup banyak kerugian, ia akan menjadi lebih bijak. Tetapi kekuatan mereka juga telah melemah cukup parah, jadi mereka mungkin tidak akan mampu bertahan setelah 2 kali lagi. Para Dewa Gu penuh semangat, dan semakin mereka bertarung, semakin tinggi semangat mereka. Gu, pada saat ini, wajah Qin Song menjadi pucat dan ia batuk seteguk kecil darah. Darahnya berwarna coklat kekuningan, dan ada banyak serangga kecil melompat-lompat di busa darah. Senior Qin, apakah Anda terluka? Zhou Xiongxin, yang berdiri tepat di sebelah Qin Song, bertanya dengan khawatir. Zhou Xiongxin mengenakan jubah putih, ia memiliki tubuh yang kuat dan wajah persegi dengan alis tebal. Dalam pertarungan terakhirnya dengan Fang Yuan, ia mengaktifkan jurus pembunuh tercepat di dunia, yaitu Rumor Cage, dan pernah menyebabkan Fang Yuan jatuh ke dalam pertarungan yang berbahaya. Pada akhirnya, Fang Yuan bahkan lebih penuh perhitungan dan menggunakan pengaturan yang ditinggalkan oleh organisasi Devi untuk merencanakan dan membunuh Zhou Xiongxin. Namun kali ini, Fang Yuan terlahir kembali, sehingga Zhou Xiongxin masih hidup dan menjadi salah satu dari banyak dewa abadi yang bertarung bersama pengadilan surgawi. Qin Song menggelengkan kepalanya dengan lemah, ini adalah cedera lama, bukan dari pertarungan sebelumnya. Qin Song adalah orang kunci sekarang. Alasan mengapa pengadilan surgawi mampu menampilkan jurus pamungkas bintang yang begitu kuat tidak hanya dengan bantuan formasi terkait dan papan catur konstelasi bintang, tetapi juga mengandalkan kekuatan Qin Song. Qin Song paling ahli dalam teleportasi. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang membawa dewa-dewi pengadilan surgawi dalam perjalanan panjang untuk segera menuju di Zhangsheng. Saat itu, dia tidak memiliki set dewa-dewi yang lengkap, dia menggunakan jurus pamungkas tanpa mempedulikan kondisinya sendiri, menyebabkan dia meninggal lebih awal. Namun, di kehidupan ini, dia telah terbangun lebih awal, situasinya jauh lebih baik. Tidak hanya dewa-dewinya yang lengkap, dia juga dapat menggunakan metode perpanjangan rentang hidup yang canggih. Senioritas Qin Song sangat tinggi, dia telah lama berhibernasi. Selama hibernasinya, pengadilan surgawi memiliki banyak temuan baru dan peningkatan dalam penelitian mereka tentang metode perpanjangan rentang hidup. Seiring berjalannya waktu, pasti akan ada peningkatan. Hasilnya, rentang hidup Qin Song diperpanjang sampai batas tertentu, tetapi pertempuran yang berulang membuatnya berulang kali mengerahkan diri, dan kesehatannya menurun dengan cepat. Rentang hidupnya sangat berkurang. Berdasarkan kondisi fisikmu saat ini, aku khawatir kau hanya dapat menggunakan 4 gerakan pembunuh paling banyak. Di luar jumlah itu, daging dan jiwamu akan hancur. Peri Ziwei menghitung sejenak dan berbicara. 4 kali. Qin Song tersenyum dan batuk seteguk darah kuning lagi dengan sikap tenang, itu sudah cukup untuk mengalahkan Gurun Barat, dan masih ada ruang tersisa, jadi mungkin kita bisa memberikan pukulan ke perbatasan selatan juga. Atau mungkin Gu Immortal Laut Timur. Adapun setelah kematianku, itu akan tergantung pada kalian semua.
Gu Immortal Pengadilan Surgawi terdiam. Hanya Flash Whip Immortal yang menyeringai, "Jangan khawatir, Pak Tua Qin, aku di sini." Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kondisi Qin Song. Penyebab dibalik semua ini adalah cedera lamanya, cedera yang dibawanya saat menjelajahi makam Reckless Savage. Cedera itu tidak dapat diobati di masa lalu, dan sekarang masih berakibat fatal. Namun, Peri Ziwei tidak memerintahkan serangan lebih lanjut, dia merenung dalam benaknya. Tanpa Qin Song, Pengadilan Surgawi tidak akan memiliki kemampuan untuk berteleportasi secara berkelompok. Mengandalkan papan catur konstelasi bintang saja akan terlalu tidak efisien dan itu akan sangat mengurangi kemampuannya sendiri untuk menyimpulkan dan menghitung. Peri Ziwei memiliki pengalaman dalam menggunakan pemeran bintang, gerakan pembunuh ini menghabiskan terlalu banyak pikiran. Jika dia harus menggunakan gerakan pembunuh ini, dia tidak akan lagi memiliki energi ekstra untuk melihat gambaran besarnya. Hal ini jelas tidak sepadan bagi Pengadilan Surgawi. Tidak apa-apa jika hanya ada satu medan perang, tetapi Pengadilan Surgawi bertempur di setidaknya 3 medan perang. Mereka tidak hanya menghadapi elit yang kuat dari 4 wilayah, masih ada Fang Yuan, iblis yang belum melakukan apapun. Sebagai pemimpin dan ahli strategi Pengadilan Surgawi di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, Peri Ziwei harus mengawasi seluruh situasi. Sayang sekali, tidak ada jalur kebijaksanaan Gua Abadi yang bangkit di kuburan abadi kali ini. Fang Yuan belum bergerak, dan leluhur Laut Qi juga tidak bergerak. Jika kita menyia-nyiakan Qin Song lebih awal saat ini, akan buruk jika ada perubahan tiba-tiba dalam pertempuran di masa mendatang. Peri Ziwei merenung dalam-dalam, tidak mau mengeluarkan kekuatan kunci seperti Qin Song terlebih dahulu. Dia selalu mempertimbangkan satu hal, Fang Yuan memiliki gerakan mematikan menggunakan perjalanan abadi tetap, serta formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional, dia dapat dengan cepat muncul di tempat manapun di benua tengah. Jika Pengadilan Surgawi mempertahankan penggunaan metode pemeran bintang mereka yang tersisa, ketika mereka berhadapan dengan Fang Yuan di masa mendatang, itu akan jauh lebih mudah. Saat ini, kita punya 4 medan pertempuran, yaitu di Pengadilan Surgawi, Gunung Kaki Berbulu, Kota Kaisar, dan Gua Naga Tersembunyi. Peri Ziwei melihat sekeliling, menganalisis sambil berbicara. Dari keempat medan pertempuran ini, medan pertempuran Pengadilan Surgawi adalah yang paling penting. Begitu kita dilanggar dan Gu Takdir dihancurkan oleh surga panjang umur, semua harapan akan hilang. Yang terpenting kedua adalah Gunung Kaki Berbulu. Jika Tanah Suci Infallible dihancurkan dan kita tidak memurnikan cukup banyak tanda dao sukses, itu akan berdampak besar pada kemampuan kita untuk memperbaiki takdir. Namun, ini bukan hal yang tidak dapat dibatalkan. Bahkan jika Tanah Suci Infallible dihancurkan dan kita tidak memiliki cukup banyak tanda dao sukses, Gu Takdir akan tetap hidup. Di masa depan, dengan perkembangan baru dalam jalur pemurnian, kita mungkin dapat menemukan cara lain untuk memperbaiki Gu Takdir. Setelah itu adalah Kota Kaisar. Para abadi gurun barat bergerak dengan pasukan mereka yang diarahkan langsung ke Kota Kaisar. Namun setelah serangan berulang kali, kekuatan mereka telah hilang. Kota Kaisar sendiri sudah dijaga ketat dan dipertahankan oleh metode jalur manusia yang ditinggalkan oleh para bangsawan. Bahkan jika kota itu hancur dan semua elitnya mati, itu tidak terlalu penting. Dalam 100 tahun, lebih banyak elit akan muncul. Terakhir, ada Gua Naga Tersembunyi. Meskipun ada banyak dewa abadi Gu peringkat 8 Laut Timur, mereka tidak ingin membunuh dan hanya ingin mencari keuntungan. Formasi dan Patua Beifeng saja tidak akan mampu bertahan melawan mereka, tetapi menunda mereka untuk sementara waktu sudah lebih dari cukup. Selama periode waktu ini, kita hanya perlu mendukung mereka sekali untuk menstabilkan situasi di sana. Seorang dewa abadi Gu bertanya, "Jadi, apa keputusanmu?" Peri Ziwei mengarahkan pandangannya ke altar keberuntungan bencana di dinding Qi, "Mari kita urus surga panjang umur terlebih dahulu." Dengan pengadilan surgawi yang aman dan Gu Takdir yang aman, bahkan jika situasi di luar benar-benar hilang, kita akan selalu berada dalam posisi yang tak tertembus. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Selain itu juga akan memungkinkan senior Qin Song untuk menjaga kesehatannya, mencegah Fang Yuan dan leluhur Laut Qi tiba-tiba bergerak." Hebat, ini benar-benar kata-kata dari seorang ahli strategi yang hebat. Aku juga merasa tidak nyaman untuk menjebak altar keberuntungan bencana di markas kita. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan matahari raksasa, jadi mereka mungkin melancarkan serangan mendadak kapan saja.
Kami akan mendengarkanmu. Setelah mendengarkan dengan saksama, semua dewa abadi pengadilan surgawi menyetujui rencana ini. Akibatnya, para dewa berhenti menyerang dari jarak jauh. Mereka memasuki dinding Ki dan melawan surga panjang umur dengan ganas. Dinding Ki di pengadilan surgawi ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi asal primordial. Setelah bertahun-tahun, kecuali 3 jalur yang dibuka oleh 3 orang terhormat, sisa dinding Ki masih kuat dan bertahan lama. Dan yang lebih buruk lagi adalah dinding Ki masih mempertahankan kemampuan otonominya. Dewa Gu pengadilan surgawi diizinkan untuk bergerak bebas di dalamnya, sementara Dewa Gu surga panjang umur dibatasi oleh kekuatan yang kuat. Ada medan perang setengah bola di dinding Ki. Dewa Gu pengadilan surgawi membombardir altar keberuntungan bencana dengan rentetan serangan dengan punggung mereka menempel di dinding. Begitu altar keberuntungan bencana membalas, Dewa Gu ini akan cepat mundur, memasuki dinding Ki dan menggunakannya untuk memblokir serangan altar keberuntungan bencana. Karena itu, Dewa Gu pengadilan surgawi mampu menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Permukaan altar keberuntungan bencana dipenuhi dengan retakan. Sebagai rumah Gu abadi peringkat 8, altar keberuntungan bencana sendiri sangat kokoh, dan diciptakan oleh Dewa Matahari Raksasa sendiri, jadi itu memiliki keuntungan yang jelas dalam menyerang. Itu tidak masuk akal, namun selama ini, hal itu selalu terhalang oleh seorang Dewa Abadi. Orang ini adalah Duke Long. Tubuhnya perlahan tumbuh dari menit ke menit, wajahnya seperti besi, tubuhnya kuat, dan pertahanan sisik naga ungu emas di sekujur tubuhnya sangat menakjubkan. Jurus pembunuh jalur transformasi dilepaskan sesuai keinginannya. Jurus-jurus itu mendominasi dan ganas, menghalangi altar keberuntungan bencana dengan kuat. Baik itu altar keberuntungan bencana atau jurus pembunuh dewa abadi pengadilan surgawi yang berada dalam jangkauannya, dia tetap teguh, seolah-olah dia adalah pilar surga. Semua jurus pembunuh peringkat 8 terasa seperti angin sepoi-sepoi. Di kehidupan sebelumnya, Duke Long dan Eastern Sea Gu Immortals bertarung untuk mendapatkan Dragon Palace, dan meskipun ia berhasil, ia terluka parah. Pada saat Central Continent Refinement 4 Convention diadakan, Duke Long masih terluka, jadi penampilannya dalam pertempuran tidak begitu mengejutkan di awal. Di kehidupan ini, karena Fang Yuan telah memperoleh Dragon Palace terlebih dahulu, Duke Long berada dalam kondisi yang sepenuhnya utuh dan dapat menyerang Calamity Look Altar hingga tidak dapat bergerak maju. Duke Long ternyata sangat kuat. Bing Sai Chuan sangat marah. Bull Demon, Flower Lady, dan Five Elements Grandmaster yang menyertainya semuanya berusaha keras untuk memperbaiki Calamity Look Altar. Ini tidak akan berhasil. Tanpa menembus penghalang di depan kita, kita tidak akan bisa mendekati Heaven Overseeing Tower. Di Calamity Look Altar, Mao Liqiu berbaring di tanah, berteriak tidak puas. Bing Sai Chuan berjuang sebentar dalam hati sebelum ia mendesah, tidak ada cara lain, aktifkan jurus pembunuh yang memanggil orang kuno. Altar keberuntungan bencana tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga membuat Duke Long menyipitkan matanya. Swish swish swish. Suara gelombang sungai yang mengalir deras melalui medan perang bergema. Gambar hantu dari sebagian sungai waktu yang agung muncul di atas altar keberuntungan bencana. Ini, hati Duke Long sedikit terguncang. Kemudian, mengikuti pandangan heran dari para dewa Gu pengadilan surgawi, para dewa Gu dataran utara berjalan keluar dari sungai waktu hantu satu persatu. Ayo, makan salah satu baut petir peledakku. Nuer Bao Xiong yang bertubuh tinggi tertawa terbahak-bahak. Memikirkan bahwa aku dapat menggunakan gerakan ini untuk datang ke masa depan dan berpartisipasi dalam pertempuran besar, aku benar-benar beruntung. Hei Fan tersenyum tipis. Wow, sungguh pertempuran yang besar, oh surga, lebih baik aku bersembunyi di suatu tempat. Liu memiliki wajah putih yang halus, dia memiliki tampilan yang licik saat tubuhnya menghilang di tempat, apa yang terjadi. Mereka semua adalah ahli terkenal dari dataran utara, mereka benar-benar dipanggil ke sini. Para dewa abadi pengadilan surgawi semuanya terkejut. Duke Long berkata dengan suara yang dalam, perhatian semuanya, ini adalah jurus pembunuh jalur waktu milik Red Lotus Demon Venerable, panggilan dari zaman kuno. Jurus ini dapat memanggil dewa abadi yang memiliki hubungan dekat dari hulu sungai waktu hingga saat ini untuk bertarung demi pengguna. Itu menarik. Dewa abadi Flash Whip menjilat bibirnya, semangat juangnya melonjak saat dia bergegas maju. Biarkan aku melakukannya. Zhang Feixiong berubah menjadi raksasa, bersama dengan dewa abadi Flash Whip,
mereka menabrak altar keberuntungan bencana dari kiri dan kanan. Namun saat ini, altar keberuntungan bencana sudah dijaga. Nuer Baoxiong meraung liar dan menggunakan jurus pembunuh abadinya, bola petir beterbangan kemana-mana, meledak dengan ganas. Untuk sesaat, Dewa Abadi Flash Whip dan Zhang Feixiong keduanya terhalang oleh bola petir, serangan mereka digagalkan. Zhu Ke'er menjerit dan menggunakan jurus pamungkasnya, menggambar jejak cahaya merah terang dan menakjubkan di udara dan berputar di belakang altar keberuntungan bencana. Jangan pernah berpikir tentang itu. Seorang pria abadi melangkah keluar dari sungai waktu yang samar untuk menghalangi Zhu Ke'er. Dia memiliki wajah yang tampan seperti batu giok, anggun dan gagah, tatapannya membawa senyum tipis. Itu adalah Dong Fangyu. Ledakan-ledakan-ledakan, Zhu Ke'er dan Dong Fangyu bertarung dengan sengit. Jurus pamungkas abadi, duduk dan memakan gunung kosong. Di kejauhan, Zhao Sanhe dan Yu Zuzi bergabung sekali lagi dan berhasil mengaktifkan jurus pamungkas. Jurus pamungkas itu berhasil pada altar keberuntungan bencana dengan efek yang sangat kecil. Altar keberuntungan bencana layak diciptakan oleh Dewa Matahari Raksasa, pertahanannya terhadap jalur makanan cukup kuat. Jurus pamungkas Ye Qiaozi mengikuti satu demi satu. Pasak kayu diciptakan dari udara tipis, membentuk lingkaran untuk menjebak altar keberuntungan bencana. Ye Qiaozi kembali menggerutu dengan nada rendah, dan tanaman merambat hijau terang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tiang-tiang kayu, melilit altar keberuntungan bencana dan menyebar ke atas dalam upaya untuk menodai sungai waktu yang hantu. Tidak ada gunanya, sungai waktu hantu ini tidak dapat diserang, hanya dengan mengalahkan altar keberuntungan bencana yang menopangnya, kita dapat mengakhiri gerakan ini. Duke Long hendak bergerak, namun, seorang dewagu pengadilan surgawi lainnya tiba-tiba berteleportasi menuju sungai waktu yang hantu. Dewagu ini menyerupai seorang anak dengan rambut hitam, ia memiliki jambul kecil di atas kepalanya, wajahnya bulat dan imut. Itu tidak lain adalah Vortex Space Boy. Auranya melonjak saat pusaran besar muncul di atasnya, pusaran itu memiliki daya hisap yang sangat besar yang menghancurkan apapun yang terhisap ke dalamnya. Seorang dewagu dataran utara yang baru muncul baru saja keluar, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum pusaran itu menyedotnya. Hahaha. Setidaknya aku mendapat sedikit keuntungan. Bocah angkasa pusaran tertawa saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ahli suku Nian Er terperangkap di dalam Nian Er Nongfu. Dia tampak seperti petani tua, celananya digulung, kakinya berlumuran lumpur, punggungnya bungkuk, kerutan menutupi wajahnya. Terjebak pada saat ini, dia mendesah, "Ya ampun, aku akan mati dalam pertempuran begitu aku keluar." Serius, dari semua dewagu dataran utara, aku yang paling tidak ahli dalam bertarung. Wajah kecil bocah angkasa pusaran menggembung saat dia melakukan yang terbaik untuk menggiling dan menghancurkan Nian Er Nongfu. Nian Er Nongfu dijaga oleh lingkaran cahaya kuning pucat, tipis tetapi sangat kuat, dengan kuat menahan kekuatan gila dari pusaran yang berputar. Dewagu lainnya keluar dari sungai waktu yang ilusif, melihat Nian Er Nongfu terjebak, dia hendak menyelamatkannya. Namun, Dewagu pengadilan surgawi Zhou Xiongxin juga tiba tepat waktu untuk menghentikan pria itu. Ye Luikou juga keluar, kulitnya gelap dan matanya seperti elang, mengamati medan perang, dia tiba-tiba menemukan dewagu terlemah di pengadilan surgawi, Qin Song. Kondisi Qin Song yang melemah sulit disembunyikan. Ye Luikou mencibir dan langsung menyerang Qin Song. "Lawanmu adalah aku." Seorang wanita abadi yang cantik mencegat Ye Luikou saat dia sedang dalam perjalanan. Ye Luikou menatap wanita abadi itu, merasakan ancaman tertentu terhadap hidupnya, "Siapa kamu?" Wanita abadi itu tersenyum menjilat, tetapi kata-katanya membunuh, "Pembunuhmu, Wan Si Hong." Saat keduanya bertarung, cahaya keemasan bersinar dan kelopak bunga beterbangan. Sosok-sosok terbang di langit atau bertarung di tanah. Ledakan hebat terus bergema, percikan api beterbangan, cahaya terang berkelap-kelip. Para ahli Gu Immortal dari Northern Plains bertarung melawan anggota pengadilan surgawi. Gemuruh, daging Zhang Fei, Xiong terkoyak oleh ledakan Nuer Baoxiong. Krek-krek-krek, Flash Whip Immortal memukul Yuan Ben dengan sangat keras hingga baju besi tulang putih yang dikenakan Yuan Ben hancur berkeping-keping, dia terpaksa mundur. Nian Er Nongfu masih melawan, sementara Vortex Space Boy menggertakkan giginya, menolak untuk menyerah. Di sekitar keduanya yang menemui jalan buntu dalam pertempuran, beberapa Gu Immortal juga terlibat dalam pertarungan.
Semua Gu Immortal mulai menderita luka-luka, udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Meskipun aku menggunakan jurus pamungkas, panggilan kuno, aku malah ditekan. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, hatinya semakin berat. Kartu truf yang menjadi harapannya tidak membalikkan keadaan, itu hanya menyelamatkannya dari kekalahan dan membuat situasi menjadi buntu. Di kehidupan sebelumnya, para Dewa Gu Pengadilan Surgawi telah terbangun dengan tergesa-gesa dari kuburan abadi, dan meskipun Gu Abadi dikerahkan secara darurat oleh peri Ziwei, kekuatan tempur mereka masih lumpuh. Namun, kehidupan ini berbeda, para Dewa Gu Pengadilan Surgawi ini memiliki kekuatan tempur yang hebat dan dalam kondisi yang baik, cukup untuk bertarung dengan dataran utara yang kuat dan bahkan menekan mereka. Bagaimanapun, telah ada banyak kerjasama antara para Dewa Gu Pengadilan Surgawi, sementara para ahli dataran utara yang secara historis kuat baru saja dipanggil, mereka paling-paling hanya mendengar satu sama lain, dalam kehidupan mereka sendiri, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Ini tidak bisa berlanjut, semakin lama panggilan kuno berlangsung, semakin banyak ahli yang akan terus dipanggil ke medan perang. Peri Ziwei mengerutkan kening, merasa khawatir sekaligus senang. Untungnya, dia telah memprioritaskan untuk menghadapi Longevity Heaven, jurus pamungkas ini benar-benar merepotkan. Jika mereka menggunakan jurus bintang sebelumnya, hilangnya Qin Song dan tersebarnya para ahli pengadilan surgawi kemungkinan akan memungkinkan Longevity Heaven untuk berhasil dan keluar dari dinding Qi. Bagaimanapun, hanya ada sedikit Gu Immortals yang tersisa di pengadilan surgawi, dan Yuan Qiongdu dan yang lainnya harus memimpin formasi Gu jalur penyempurnaan. Satu-satunya kekuatan utama yang dapat menghalangi altar keberuntungan bencana adalah Dukelong. Dukelong menatap sungai waktu yang seperti hantu untuk beberapa saat, sebelum perlahan-lahan menarik pandangannya. Dia mendesah dalam hatinya, dia tidak dapat mengungkap jurus pamungkas ini, itu seperti bagaimana dia tidak dapat menghadapi jurus pamungkas, dukungan masa depan, yang digunakan Red Lotus Demon Venerable saat itu. Jika itu tidak dapat dihancurkan secara langsung, maka yang perlu kita lakukan adalah menghancurkan altar keberuntungan bencana. Memikirkan hal ini, Dukelong perlahan mengepalkan tinjunya dan melangkah ke medan perang. Ye Qiaozi tiba-tiba batuk darah, serangan balik jurus pamungkas menyebabkan dia menderita luka berat. Dia telah bekerja sama dengan Dukelong untuk menyelidiki dan menahan altar keberuntungan bencana. Namun, bagaimana mungkin Gu House Immortal peringkat 8 dapat ditahan dengan mudah? Ye Qiaozi harus mundur ke dinding Qi, sementara altar keberuntungan bencana bergerak, mencoba menerobos dinding Qi. Dukelong diam-diam mendekati altar keberuntungan bencana. Blokir dia, Bing Sai Chuan memerintahkan dengan dingin. Dia adalah seseorang dari generasi Giant Sun Immortal Venerable, sementara sebagian besar ahli dari Northern Plains adalah keturunan Giant Sun Immortal Venerable, jadi mereka tentu saja mendengarkannya. Nuer Bao Xiong adalah yang pertama menyerang. Ratusan bola petir menghantam Dukelong. Ledakan-ledakan-ledakan, dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, asap dan debu mengepul, Nuer Bao Xiong tertawa terbahak-bahak, apakah kau sudah merasakan kekuatanku? Hahaha, sosok itu perlahan-lahan keluar dari asap dan debu. Wajah Dukelong tampak acuh tak acuh, tubuhnya setegak tombak, sisik naga ungu emasnya masih berkilau, paling-paling hanya menyisakan sedikit abu. Nuer Bao Xiong sangat marah, dia menatap dengan mata melotot, auranya membumbung tinggi, lagi-lagi terima jurus ini dariku. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bola petir biru tua yang besar. Permukaan bola petir itu masih dipenuhi listrik, tetapi di dalamnya gelap dan dalam, Nuer Bao Xiong melemparkannya seperti meteor yang melesat ke arah Dukelong. Dukelong akhirnya bersedia mengalihkan pandangannya, tetapi hanya melirik bola petir itu. Dia melambaikan tangannya, gemuruh, arus udara membumbung tinggi, membentuk tangan besar, dan dengan satu tepukan di punggung tangannya, bola petir itu terlempar jauh dengan mudah. Jurus pembunuh Nuer Bao Xiong yang kuat pun berhasil ditanggulangi oleh Dukelong. Pada saat berikutnya, Yu Yangzi, Liu Hui, dan Liu menyerang satu persatu, sementara Dukelong langsung menuju ke altar keberuntungan bencana tanpa melihat mereka. Hanya dengan menghancurkan altar keberuntungan bencana, panggilan kuno itu bisa dihentikan. Ledakan, altar keberuntungan bencana dihantam oleh Dukelong dan tenggelam ke dalam tanah. Sebuah kawah tinju muncul di permukaan rumah Gu Abadi, sejumlah besar cacing Gu tewas dalam pertempuran, bahkan Gu Abadi pun terluka.
Jurus pembunuh para ahli dataran utara tampak seperti hujan lebat, menenggelamkan Dukelong. Namun setelah pemboman terus-menerus, Dukelong masih berdiri, hanya lapisan tipis jelaga yang ditambahkan di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia adalah Dukelong, guru dari Red Lotus Demon Venerable. Seseorang mengidentifikasi Dukelong sebagai dewa Gu dari dataran utara yang menghirup udara dingin yang tajam. Dia adalah monster tua, namun pada saat berikutnya, moral orang-orang dataran utara melonjak lagi. Mereka memiliki sifat pemberani, semakin kuat Dukelong, semakin bersemangat mereka. Bunuh, 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 penggal kepala orang tua ini. Lindungi altar keberuntungan bencana dan keluarlah dari dinding Ki. Dewa Gu dataran utara meraung liar, berjuang untuk keluar dan memicu serangkaian serangan. Orang-orang gila dataran utara ini. Manusia gua yang biadab. Para dewa Gu pengadilan surgawi harus mundur dan mundur untuk sementara waktu. Dihadapkan dengan semangat tak kenal lelah dari para dewa Gu dataran utara untuk bertarung sampai mati, Dukelong tidak bisa terus mengabaikannya kali ini. Dia mendengus pelan, hama yang menyebalkan. Begitu kata-katanya jatuh, aura di sekelilingnya berubah. Arus Ki mengalir deras dan menyebar kemana-mana, sementara tubuh Dukelong menjadi keras seperti gunung, auranya melonjak dengan cepat. Jurus pamungkas disiapkan saat Dukelong melambaikan tangannya. Wus, udara didorong ke samping dengan paksa, 5 gelombang Ki besar terbang maju dengan sombong. Kemanapun mereka pergi, jurus pamungkas para ahli dataran utara hancur berkeping-keping seperti kertas, mereka tidak bisa menghentikan gelombang Ki. Itu adalah jurus pamungkas abadi, gunting arus Ki. Dukelong mengulurkan tangannya ke langit dan menunjuk. Jurus pamungkas abadi, gunung napas Ki. Gemuruh, sebuah gunung tembus pandang besar yang tercipta dari arus Ki turun dan langsung menekan ke bawah. Para dewa Gu dataran utara ingin melarikan diri, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat menghindar, mereka didorong jatuh oleh gunung napas Ki saat menghantam altar keberuntungan bencana, berubah menjadi pasta daging di tempat. Seluruh gunung arus Ki menekan altar keberuntungan bencana begitu keras sehingga tanah bergetar hebat. Altar keberuntungan bencana awalnya siap menyerang, tetapi sekarang, itu tidak bisa bergerak. Dukelong melepaskan 2 gerakan berturut-turut, efeknya langsung, dia menekan seluruh pertempuran. Ekspresi Bing Sai Chuan sangat marah, hatinya tenggelam ke dasar. Dia sekarang menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus dinding Ki dengan kekuatan mereka sendiri. Mengabaikan dewa Gu lainnya, hanya Dukelong sendiri adalah gunung yang tidak dapat mereka lewati. Bukannya Bing Sai Chuan tidak memiliki kartu truf lainnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia meminta Limitless untuk berbalik, menahan Dukelong untuk waktu yang lama, dia tidak dapat bergerak sepenuhnya. Namun, di kehidupan ini, Calamity Look Altar terlalu jauh dari Imperfection Regret Pavilion, metode ini tidak dapat digunakan. Di kehidupan sebelumnya, Calamity Look Altar mencapai Central Grid Hall sebelum meminta bantuan Limitless. Kita hanya bisa meminta bantuan Fang Yuan. Bing Sai Chuan punya pikiran di benaknya. Gian Sun Immortal Venerable pernah berkata kepada Bing Sai Chuan, jika rencana untuk menyerang pengadilan surgawi gagal, dan Longevity Heaven kehilangan harapan untuk mendapatkan Gu Takdir, mereka perlu meminta bantuan orang penting. Siapa orang penting itu? Saat itu, Bing Sai Chuan menanyakan pertanyaan ini. Giant Sun Immortal Venerable kemudian menjawabnya, siapapun yang menghancurkan bangunan 88 yang sejati adalah orang penting. Ketika saatnya tiba, kau pasti akan tahu. Rencana Longevity Heaven adalah untuk menyempurnakan Gu Takdir, mereka harus merebut Gu Takdir terlebih dahulu. Namun tidak seperti kehidupan sebelumnya, Bing Sai Chuan mengalami kemunduran serius kali ini. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Fang Yuan. Pada saat dia menerima surat dari Bing Sai Chuan, Fang Yuan sudah berada di benua tengah, bersembunyi di dalam formasi organisasi Devi. Formasi besar ini didirikan oleh Shadow Sect dan diserahkan kepada Devi untuk digunakan sebagai base camp. Namun, setelah pertempuran Gunung Yitian, Shadow Sect hancur, Devi dicabut oleh Peri Ziwei, sehingga formasi ini menjadi kosong. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menggunakan formasi ini untuk berhasil membunuh Zhou Xiongxin. Di kehidupan ini, situasinya telah berubah dan Fang Yuan mundur lebih awal, tidak terlalu banyak bergumul dengan Zhou Xiongxin untuk berjaga-jaga terhadap tuduhan orang-orang yang menggunakan jurus pembunuh. Hasilnya, Zhou Xiongxin selamat dan menjadi anggota pasukan utama pengadilan surgawi yang tangguh,
sementara formasi ini di Devi tetap dipertahankan. Tidak kusangka Longevity Heaven akan menghadapi masalah seperti itu. Mata Fang Yuan berkedip saat dia merenung dengan cepat. Dia tidak menyadari situasi di pengadilan surgawi sekarang. Surat yang berisi permintaan bantuan Bing Saichuan ini menggambarkan kesulitan mereka yang genting secara terperinci. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan segera menemukan kunci masalah Longevity Heaven. Mereka dipindahkan ke dinding Qi saat mereka tiba. Itu pasti karena Qin Dingling. Dengan Gu Immortal jalur keberuntungan seperti dia, pengadilan surgawi dapat mengetahui pengaturan Giant Sun Immortal Venerable terlebih dahulu. Mereka bahkan berhasil menggunakan ini untuk menyergap Longevity Heaven sebagai gantinya. Fang Yuan mengerti, ini adalah perubahan lainnya. Ada juga yang disebut dengan panggilan kuno, jadi ternyata setelah altar keberuntungan bencana diaktifkan, ia dapat langsung berteleportasi. Di kehidupan sebelumnya, Bing Saichuan menggunakan ini untuk melawan Duke Long. Sebelum mendapatkan informasi ini, Fang Yuan telah bertanya-tanya tentang metode pengadilan surgawi untuk menggunakan bintang dalam skala besar, mencoba menemukan cara untuk menghancurkannya. Betapa Peri Ziwei sangat menghargainya dan melakukan segala yang mungkin untuk melestarikan metode tersebut, itulah seberapa besar keinginan Fang Yuan untuk menghancurkannya. Fang Yuan tidak menyimpulkan bahwa Qin Song adalah tokoh kunci. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Song muncul sangat singkat dan meninggal setelah mengawal Dewa-Dewi Gu Pengadilan Surgawi ke Gua Naga tersembunyi. Kemudian, Dewa-Dewi Gu Laut Timur tidak memberitahu Fang Yuan tentang informasi ini. Karena tidak memiliki petunjuk penting ini, deduksi Fang Yuan menemui jalan buntu. Namun sekarang dia agak menyadarinya. Menurut informasi yang disampaikan oleh Bing Saichuan, meskipun Peri Ziwei tidak berpartisipasi dalam pengepungan, dia juga muncul di luar dinding Qi untuk mengamati pertempuran. Agak aneh, penggunaan bintang yang sangat besar ini seharusnya mengerahkan semua upayanya, tetapi dia masih bisa mengalihkan perhatiannya. Seseorang membantunya, siapa itu? Apakah ada ahli hebat jalur kebijaksanaan lainnya? Atau apakah yang lain bekerja sama untuk menciptakan penggunaan bintang berskala besar yang sukses? Fang Yuan dengan cepat membuang alur pemikiran ini. Sekarang bukan saatnya untuk merenungkan pertanyaan ini, dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Sebagai Dewa Gu jalur kebijaksanaan, Fang Yuan sekarang seperti pemain catur yang bermain melawan Peri Ziwei. Kedua belah pihak memiliki bidak catur mereka sendiri. Peri Ziwei jelas lebih unggul beberapa bagian, tidak hanya dalam pencapaian jalur kebijaksanaannya sendiri, tetapi juga dalam kesatuan pengadilan surgawi, dan dalam situasi saat ini, dia memiliki keuntungan yang jelas. Fang Yuan tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi pada kenyataannya, mereka bertarung sendiri, dia hanya dapat memberikan pengaruh dan mendorong agendanya pada orang-orang di 4 wilayah secara halus. Meskipun bawahannya banyak dan jauh melampaui kehidupan sebelumnya, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat seperti itu. Fang Yuan sepenuhnya mempertimbangkan seluruh medan perang benua tengah sekali lagi. Di tanah terberkati yang sempurna, para Dewa Gu perbatasan selatan memasuki medan perang dan bertarung, menghancurkan formasi satu demi satu, tetapi ini bukan masalah bagi 99 formasi yang tak henti-hentinya, ada subformasi yang tak ada habisnya. Di medan perang Gua Naga tersembunyi, para Dewa Laut Timur terperangkap dalam formasi besar dan berjuang untuk menghancurkannya. Namun, jelas bahwa Patua Bei Feng masih bisa bertahan lebih lama. Adapun medan perang kota Kaisar, para Dewa Gu Gurun Barat masih dalam perjalanan, moral mereka juga rendah. Di medan pertempuran pengadilan surgawi, surga panjang umur benar-benar tidak diuntungkan, dan karena mereka disergap oleh pengadilan surgawi, mereka benar-benar kehilangan inisiatif. Dari 4 medan pertempuran utama, yang paling penting masih medan pertempuran pengadilan surgawi. Gu Takdir ada di pengadilan surgawi, jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, kita harus menghancurkan Gu Takdir. Fang Yuan berpikir, seperti analisis Peri Ziwei, kedua belah pihak tahu di mana tempat yang paling penting. Kalau begitu, kita tidak boleh kalah di pengadilan surgawi. Performa Longevity Heaven sangat mengecewakan, aku berharap mereka akan menimbulkan masalah bagi pengadilan surgawi dan memicu metode jalur lukisan Genesis Lotus Immortal Venerable terlebih dahulu. Fang Yuan tahu bahwa dia harus mendukung Bing Saichuan meskipun dia telah menipu Fang Yuan demi kepentingannya sendiri di kehidupan sebelumnya, dan juga di kehidupan saat ini. Demi seluruh situasi, Fang Yuan harus memberikan dukungan. Medan perang pengadilan surgawi.
Jurus pembunuh abadi, tinju naga kacau. Tinju baja mengguncang altar keberuntungan bencana. Kekuatan pukulan itu menyebabkan getaran saat cacing gu yang tak terhitung jumlahnya musnah seketika. Di dalam altar keberuntungan bencana, Mao Liqiu berteriak, "Keluarkan aku. Biarkan aku menahannya." Bing Sai Chuan memiliki ekspresi dingin dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu bukan tandingannya. Kamu akan mencari kematian jika kamu pergi. Kamu tidak seperti yang lain, Gu Abadi Pengadilan Surgawi akan mengincarmu." Duke Long mengabaikan generasi ahli dataran utara, dia membiarkan anggota pengadilan surgawi lainnya berurusan dengan mereka. Pengadilan surgawi tahu dengan jelas bahwa mereka hanya bisa menghentikan panggilan kuno dengan menghancurkan altar keberuntungan bencana. Namun, begitu Mao Liqiu memasuki pertempuran, situasinya akan berbeda. Dia adalah jenderal surga panjang umur yang ganas, kekuatannya luar biasa dan membunuh Mao Liqiu akan sangat melemahkan surga panjang umur, dia pasti akan mengambil tindakan. Jurus pembunuh abadi, palu naga pengguncang dunia. Adipati Long berteriak, dia mengangkat tinjunya di atas kepalanya dan menghantamnya seperti palu raksasa. Permukaan altar keberuntungan bencana hancur, sejumlah besar cacing gu mati, bangkai mereka beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar pecah terbuka di permukaan altar keberuntungan bencana, ukurannya hanya sebesar jari tetapi bagian dalamnya bisa terlihat. Adipati Long meraung, "Surga panjang umur, hanya kekalahan yang menanti Anda." Hasil ini sudah ditentukan sejak saat Anda mencoba menyerang pengadilan surgawi. Para dewa gu pengadilan surgawi bersorak, moral mereka meningkat ke puncaknya. Kekuatan Adipati Long luar biasa. Bing Sai Chuan mendesah panjang dan keras, merasakan perasaan tidak berdaya. "Mengapa Fang Yuan tidak datang untuk mendukung kita?" Grandmaster 5 Elemen berseru, tak pelak lagi memperlihatkan rasa gentar. "Sejauh yang kutahu, Fang Yuan hanya peringkat 7. Bahkan jika dia berulang kali mengalahkan pengadilan surgawi, dia hanya memanfaatkan sungai waktu. Jika dia datang untuk mendukung kita, apakah dia benar-benar dapat mengubah situasi pertempuran? Bahkan jika dia mengeluarkan kapal perang terbang Myriad Year, pihak lain memiliki Duke Long." Bull Demon berbicara, mengungkapkan keraguan. Memang, sampai sekarang, akan sulit untuk melawan Duke Long dengan hanya 2 rumah gu abadi peringkat 8. Kekuatan tempur Duke Long sungguh mencengangkan. Yang lebih tidak masuk akal bagi mereka adalah bahwa setiap saat, Duke Long semakin kuat tanpa henti. "Ini tidak masuk akal." Mao Liqiu mendengus, "Anak itu mengambil reverse flow river di depan mataku. Setidaknya dengan jurus mematikan itu saja, bahkan jika dia hanya peringkat 7, dia bisa melawan Duke Long dan meringankan tekanan dari kita. Fang Yuan pasti akan mendukung kita." Bing Sai Chuan tersenyum, "Aku tidak tahu banyak tentangnya, tetapi aku percaya pada Lord Giant Sun Immortal Venerable." Tepat saat ini dikatakan, para dewa surgawi gu benar-benar mulai mundur. Mereka memiliki dinding ki untuk diandalkan, sehingga mundur dengan cukup lancar. Segera, hanya Duke Long yang tersisa di tempat kejadian. Sementara itu, Peri Ziwei mengirim dengan mendesak, "Cepat, kita harus segera mengirim dukungan. Formasi 99 yang terus-menerus di tanah terberkati infalibel akan runtuh." Formasi Gua Naga tersembunyi juga menghadapi kehancuran. Zhou Xiongxin dan yang lainnya terkejut ketika seseorang bertanya, bagaimana situasi bisa berubah menjadi lebih buruk begitu cepat. Peri Ziwei berkata, "Fang Yuan sedang bergerak." "Oh, meski begitu, formasi yang tak henti-hentinya itu tidak akan runtuh secepat itu. Dia muncul sendiri. Ayo kita singkirkan dia. Kita akan membunuh sumber kekacauan ini demi dunia." Para dewa gu pengadilan surgawi semuanya bersemangat. Sebelumnya, Fang Yuan telah berulang kali mengalahkan pengadilan surgawi, menyebabkan banyak dewa gu menjadi marah. Setelah Fang Yuan mengandalkan pengetahuannya untuk memperluas keunggulannya di sungai waktu, pengadilan surgawi kehilangan keunggulan dan gagal total selama pertempuran di Pulau Teratai Batu, menderita kerugian besar. Sekarang setelah konvensi jalur pemurnian benua tengah diadakan, Fang Yuan harus menyerang. Medan perang ditempatkan di benua tengah, para dewa gu sangat ingin melihat seberapa besar keuntungan teritorial yang dapat dimanfaatkan Fang Yuan kali ini. Namun, Peri Ziwei menggelengkan kepalanya sedikit, "Fang Yuan belum menunjukkan dirinya, aku khawatir yang di luar hanyalah bawahannya." Para dewa gu pengadilan surgawi tercengang. Bawahan belaka dapat menyebabkan 2 formasi abadi itu pecah. Peri Ziwei menjelaskan, "Di Gua Naga tersembunyi,
Istana naga rumah Gu abadi muncul, mereka menggunakan sejumlah besar alam mimpi untuk mengikis formasi. Kebenaran terungkap pada para dewa, mereka memiliki pemahaman tentang metode alam mimpi Fang Yuan. Mereka sudah menduga ini, jalur mimpi adalah era yang lebih maju, wajar saja jika formasi itu akan hancur. Tetapi kita memiliki Feng Jin Huang yang menjaga formasi 99 yang tak henti-hentinya. Meskipun dia hanya seorang Gu Master peringkat 5, dia dapat menggunakan kekuatan formasi abadi untuk melepaskan jurus pembunuh jalur mimpi, menghancurkan mimpi, dan mengubah alam mimpi menjadi tubuh pure Dream Reality seekor fisik. Zhou Xiongxin mengungkapkan kebingungannya. Peri Ziwei berkata dengan nada yang rumit, itu karena dia tidak menggunakan metode jalur mimpi melawan formasi 99 yang tak henti-hentinya, tetapi jalur aturan sebagai gantinya. Jalur aturan, para Dewa Gu Pengadilan Surgawi terkesiap kagum sekali lagi. Jalur aturan, di dalam medan perang tanah terberkati yang sempurna, para abadi aliansi selatan melihat formasi di depan mereka dengan sangat terkejut. Mereka telah menghancurkan beberapa formasi berturut-turut, tetapi mereka telah belajar dari Fang Yuan bahwa ini adalah formasi 99 yang tak henti-hentinya, sementara mereka merasa kesal dan gelisah, formasi 99 yang tak henti-hentinya ini hancur dengan sendirinya. Ketika mereka keluar dari formasi, para abadi aliansi selatan melihat sebuah formasi besar yang tergantung tinggi di langit, terus-menerus memancarkan kabut asap 5 warna. Kabut asap menyusup ke dalam 99 formasi yang terus-menerus, memaksa para abadi Gu Pengadilan Surgawi untuk membongkar subformasi itu sendiri. Ini adalah bala bantuan Fang Yuan, formasi ini diciptakan oleh Dewa Gu Perbatasan Selatan Tao Zu, ini disebut formasi batas 5 wilayah, ini dapat memancarkan kabut asap dan menciptakan formasi yang mirip dengan lingkungan dinding wilayah 5 wilayah. Wu Yong menerima surat dari Fang Yuan saat ini dan menjelaskan dengan ekspresi yang agak rumit, tidak disangka ada formasi yang begitu hebat yang dapat melawan formasi 99 yang terus-menerus. Tidak disangka bahwa Dewa Gu Perbatasan Selatan kita, Tao Zu, yang menciptakannya. Sepertinya kita telah sangat meremehkan orang ini. Fang Yuan benar-benar memiliki metode ini, kapan dia mendapatkannya? Para Dewa Gu Perbatasan Selatan berbincang sambil mendesah takjub. Fang Yuan telah memeras dan memeras mereka, tetapi sekarang Fang Yuan yang telah turun tangan untuk mendukung mereka, yang membuat semua Dewa Gu Perbatasan Selatan merasa cukup rumit. Pada saat ini, suara Zanbu Du datang dari dalam formasi batas 5 wilayah, Perbatasan Selatan, tolong jangan lengah dulu. Pengadilan Surgawi tidak akan berdiam diri saat mereka kehilangan kendali atas medan perang ini, mereka pasti akan mengirim bala bantuan. Kalau begitu, tolong juga buka formasi abadi dan biarkan kami bertahan di dalamnya. Seorang Dewa Gu Perbatasan Selatan menjawab. Zanbu Du tersenyum tipis, tidak menyembunyikan rasa jijiknya sedikit pun, tidak perlu mengucapkan kata-kata naif seperti itu. Apakah kalian semua bertarung atau mundur, itu tergantung pada kemauan kalian. Jika kalian tidak ingin bertarung, enyahlah. Kau, Dewa Gu Perbatasan Selatan yang menjawab memiliki perubahan ekspresi karena marah. Pada saat ini, lebih dari 10 pilar cahaya bintang raksasa bersinar turun, kekuatan utama pengadilan surgawi benar-benar datang untuk membantu. Ini formasinya, hancurkan, Zhang Fei Xiong memimpin. Zanbu Du terdiam dan mulai mengaktifkan formasi dengan konsentrasinya, kabut asap 5 warna tidak hanya mempertahankan dirinya sendiri tetapi juga menyebar tanpa henti ke formasi 99 yang terus-menerus. Meskipun formasi terakhir diciptakan oleh Dewa Konstelasi Bintang, ia harus membongkar subformasi saat ini, ia menunda selama mungkin. Mari kita bertindak dan melakukan yang terbaik untuk melindungi formasi batas 5 wilayah. Wu Yong tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan. Tuan, tapi ini Fang Yuan. Bukankah kau menentang, seseorang tidak mau? Wu Yong menatap orang ini dengan tajam dan berbicara dengan nada tegas, semuanya untuk gambaran besar. Gengsinya tinggi, klan Wu juga merupakan kekuatan nomor 1 di dunia Gu Immortal Perbatasan Selatan, kepemimpinan mereka telah menjadi tradisi. Gu Immortal Aliansi Selatan segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan Gu Immortal Pengadilan Surgawi. Dengan bantuan mereka, Zanbu Du merasa lega secara internal, tekanan di pundaknya sebagian besar menghilang, dan kabut asap 5 warna menyebar lebih mengancam. Dengan teriakan burung phoenix, api menyilaukan dan sosok Pangeran Feng Xian muncul. Dia memiliki mata yang tajam dan jubah emas di punggungnya, dia membuka mulutnya untuk menghembuskan api yang mengerikan.
Seorang Gu Immortal tingkat 8 dari perbatasan selatan, Yi Hao Fang, segera berubah menjadi binatang laut dan mengendarai gelombang air untuk menghentikan api agar tidak menyebar. Jun Shen Guang berubah menjadi cahaya putih, bergerak melalui medan perang, menghindari 4 Gu Immortal tingkat 8 dari perbatasan selatan dan menyerang Gu Immortal tingkat 7 yang tersisa. Bergerak bersamanya adalah Zhou Xiongxin, Zhu Ke'er dan yang lainnya. Unfixed Manor, Flying Sand Pavilion, dan Bay Pavilion semuanya disingkirkan saat Gu Immortal tingkat 7 dari perbatasan selatan dengan cepat memasukinya. Ah! Sebuah teriakan terdengar saat Vortex Space Boy membawa kepala Gu Immortal perbatasan selatan di tangannya. Memanfaatkan momen ini, sisa Gu Immortal tingkat 7 perbatasan selatan memasuki rumah Gu Immortal. Kalian bergerak terlalu lambat. Vortex Space Boy menatap Zhou Xiongxin dan yang lainnya sambil terkekeh. Kemana kalian pergi? Wu Yong mendengus dingin dan mengejarnya. Vortex Space Boy membalas dengan jurus pembunuh abadi, yang jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Wu Yong mengangkat tangannya dengan cara yang sama, memicu tornado bila angin yang menderu. Kedua jurus pembunuh itu bertabrakan dengan ledakan keras, arus udara melonjak, kabut asap 5 warna bergemuruh seperti naga. Vortex Space Boy dan Wu Yong menggerutu pada saat yang sama dan wajah mereka menjadi pucat. Jurus pembunuh abadi, duduk dan memakan gunung kosong. Memanfaatkan waktu ini, Zhao Sanhe bekerja sama dengan Yu Zuzi sekali lagi untuk menampilkan jurus pembunuh yang kuat ini. Bahkan jika kamu memiliki rumah Gu abadi, lalu kenapa? Yu Zuzi mendengus dingin. Semua dewa di rumah Gu abadi perbatasan selatan terkena jurus ini dan wajah mereka berubah warna. Cacing Gu dan esensi abadi mereka semua dengan cepat terkuras habis begitu saja. Pupil mata Wu Yong menyusut. Dia maju alih-alih mundur, pertahankan aku. Bade dan Cikuyu segera bergerak ke sisinya. Rumah Gu abadi tetap berada di pinggiran. Hentikan dia. Semua dewa abadi pengadilan surgawi berpengalaman dalam pertempuran. Wu Yong segera mengeluarkan semua senjata mereka karena dia tampak seperti akan meluncurkan jurus pembunuh yang kuat. Cikuyu dan Bade berjuang untuk melawan mereka tetapi segera kehilangan kemampuan untuk terus menahan mereka. Salah satu dari mereka adalah Dewa Abadi Jalur Formasi sementara yang lain baru saja naik ke peringkat 8, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan bagi Dewa Abadi Pengadilan Surgawi. Dari segi kekuatan saja, Pengadilan Surgawi jelas lebih unggul daripada para dewa dari perbatasan selatan. Untungnya, perbatasan selatan memiliki rumah Gu abadi serta kabut asap 5 warna yang diciptakan oleh Zhan Budu. Mereka menjadi rintangan besar bagi kedua belah pihak untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak entah bagaimana seimbang. Namun, meskipun para dewa pengadilan surgawi tahu betul bahwa semakin kuat serangan yang mereka gunakan dalam kabut ini, semakin dalam serangan balik yang akan mereka derita, mereka masih cukup berani untuk bertarung sampai mati, memiliki sikap yang tak kenal lelah saat mereka mendekati formasi batas 5 wilayah tanpa takut akan nyawa mereka. Setelah beberapa waktu, formasi pertempuran para dewa perbatasan selatan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wan Zihong tiba-tiba berteriak pelan saat kelopak bunga beterbangan, menyerang rumah Gu abadi perbatasan selatan di depannya dan memaksa mereka untuk minggir, dengan paksa menciptakan jalan untuk bergerak maju. Zhang Feixiong mengikuti, berubah menjadi raksasa berkepala beruang dan menghantam formasi batas 5 wilayah. Ledakan. Ada ledakan keras dan formasi itu bergetar hebat. Cacing-cacing Gu dalam jumlah besar musnah, bahkan Zhan Budu menderita serangan balik, memuntahkan seteguk darah. Ah, sakit sekali. Roh formasi berada di formasi utama, ia melolong dengan menyedihkan saat tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ilusif, tidak lagi sekokoh sebelumnya. Para dewa Gu pengadilan surgawi tidak lebih baik. Mereka juga menderita serangan balik yang sangat besar, tetapi satu persatu, mereka mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan formasi batas 5 wilayah. Oh tidak, aliansi selatan tidak akan mampu bertahan melawan serangan sengit dari pengadilan surgawi. Zhan Budu diam-diam mengertakkan giginya. Kekuatan utama dari formasi batas 5 wilayah terletak pada kabut asap 5 warna, meskipun pertahanannya juga kuat, ia tidak akan pernah bertahan lama di bawah serangan sengit para dewa Gu ini. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, aku akan bertarung sampai mati dan mencoba mengulur waktu selama mungkin. Zhan Budu sudah siap untuk mati. Semuanya demi gambaran besar, bahkan jika itu berarti mengorbankan klon ini, ia tidak akan menyesal. Pengorbanan harus dilakukan bila perlu,
klon juga hanyalah bidak catur. Lebih mudah untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Bahkan jika formasi batas 5 wilayah rusak dan hancur, itu masih berharga. Di satu sisi, itu untuk sementara mempertahankan medan perang pengadilan surgawi dan melindungi anggota surga panjang umur. Di sisi lain, itu memberi sejumlah waktu penting untuk medan perang di Gua Naga Tersembunyi. Gua Naga Tersembunyi, sejumlah besar alam mimpi menggerogoti. Medan perang, Pak Tua Beifeng sangat marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Panggil bantuan, kakek. Feng Chanzi berteriak tergesa-gesa, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Pak Tua Beifeng tidak berbicara. Dia telah meminta bantuan, tetapi bala bantuan pengadilan surgawi tertunda, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, pengadilan surgawi memiliki cara untuk menggunakan metode penyebaran bintang berskala besar, hanya butuh sekejap bagi bantuan untuk datang. Jika mereka tidak muncul saat ini, mereka pasti telah tertahan oleh sesuatu. Perasaan buruk memenuhi hati Pak Tua Beifeng. Raungan, sudah merasakan melemahnya ikatannya, Di Zhang Seng yang tertekan di dalam formasi juga berjuang saat ini, menambah beban formasi. Jurus pembunuh abadi, penindasan gunung. Jurus pembunuh abadi, pecahan cahaya cermin. Qing Yuan dan Song Qiyuan adalah yang pertama menerobos pengekangan, dan karena upaya mereka, kekuatan formasi sangat melemah sekali lagi. Para dewa abadi lainnya berhasil menerobos satu demi satu. 8 dewa abadi berkumpul, dan meskipun mereka masih berada di dalam formasi, mereka telah menyadari perubahannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak alam mimpi? Zhang Yin pura-pura tidak tahu dan tampak terkejut. Mungkin Fang Yuan membantu kita. Shen Chongsheng sengaja berkata, dia sebenarnya telah menerima pesan dari Fang Yuan, siapa lagi yang bisa mengendalikan alam mimpi selain dia. Mengapa Fang Yuan ada di sini? Hua Keiyun mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, orang-orang hebat saling berhadapan, dia mungkin juga mencoba menargetkan Di Zhang Seng. Qing Yuan menebak sambil menyembuhkan lukanya. Kalau begitu biarkan Fang Yuan pergi lepaskan Di Zhang Seng, haruskah kita mundur sekarang? Hua Keiyun ragu-ragu. Tepat pada saat ini, ada gemuruh keras saat rumah Gu Abadi menghancurkan formasi, menyerbu ke arah inti formasi. Rumah Gu Abadi ini adalah istana yang megah, memancarkan cahaya oranye keemasan, sangat megah, dan permukaan istana dipenuhi dengan ukiran berbentuk naga. Hua Keiyun, Qing Yuan dan yang lainnya tercengang, meskipun mereka baru pertama kali melihatnya, mereka semua menebak nama rumah Gu Abadi ini pada saat yang sama, Istana Naga. Terdengar gemuruh keras saat Istana Naga menghantam area inti. Pak Tua Beifeng melolong dan jatuh ke tanah, dia menderita serangan balik yang kuat, dia saat ini dalam kondisi yang mengerikan, hanya memiliki kurang dari 10% kekuatan tempurnya yang tersisa. Jurus pembunuh abadi, asap cahaya melamun. Asap tipis yang samar, dengan gerakan lembut, menggerakkan Pak Tua Beifeng ke dalam istana dan menyegelnya dengan mudah. Feng Chanzi yang berada di samping Pak Tua Beifeng juga tersapu ke dalam asap ini. Melihat seorang Dewa Abadi Gu peringkat 8 ditekan dengan mudah, Dewa Abadi Gu peringkat 8 Laut Timur tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Hanya setengah dari mereka yang tulus, sementara setengah lainnya menyamarkan emosi mereka karena mereka tahu tentang kebenaran. Wu Shuai mengendalikan Istana Naga, dan setelah menangkap Pak Tua Beifeng, dia terjun ke kedalaman palung bumi, mengabaikan 8 Dewa Abadi Laut Timur. Qing Yuan dan yang lainnya tampak sangat pucat, menyadari bahwa mereka sedang digunakan sebagai umpan meriam dan umpan oleh Fang Yuan. Sesaat kemudian, mereka mendengar raungan naga yang memekakkan telinga, bumi berguncang saat langit dan bumi berubah warna, naga jahat besar perlahan bangkit. Dewa Abadi Laut Timur panik dan mundur, melihat ke atas. Naga jahat di Zhang Seng begitu besar hingga menyerupai jajaran gunung, terbang tinggi di langit, menyelimuti langit dan bumi, dapat menyelimuti kecemerlangan matahari dan bulan. Untungnya, Di Zhang Seng tidak menemukan masalah dengan Dewa Laut Timur dan terbang langsung ke barat. Benua Tengah akan menghadapi banyak masalah, haha. Aneh, kemana Istana Naga pergi? Apa, kalian ingin melawan Fang Yuan? Ayo pergi sekarang. Kalian semua melihat jurus yang baru saja digunakan Istana Naga untuk menangkap Pak Tua Beifeng, kan? Itu jurus pembunuh jalur mimpi. Dewa Laut Timur menghentikan pembicaraan mereka tidak berani tinggal lebih lama. Kekuatan iblis Fang Yuan telah mengejutkan para peringkat 8, lagi pula,
pengadilan surgawi telah dikalahkan oleh Fang Yuan beberapa kali. Sekarang setelah dia menggunakan metode Istana Naga, dia semakin mengejutkan para dewa laut yang tidak curiga ini. Di Zhang Seng telah dibebaskan, itu pasti akan menciptakan kekacauan di benua tengah, menciptakan peluang bagus bagi kita. Tidak, jangan lupa bagaimana dewa-dewa Gu pengadilan surgawi muncul sebelum perang dimulai. Aku tidak ingin selusin atau lebih dewa Gu tingkat 8 pengadilan surgawi tiba-tiba muncul di sekitarku saat aku sedang bergerak. Dewa-dewa Gu Laut Timur juga berkomunikasi sambil terbang menjauh, mereka mengerutkan kening saat hal ini disinggung. Mereka awalnya berencana untuk melepaskan di Zhang Seng untuk menguras fondasi benua tengah dan menarik kekuatan untuk memfasilitasi tindakan mereka. Namun, pengadilan surgawi memiliki metode untuk menggunakan bintang-bintang berskala besar, sehingga membatalkan efektivitas rencana ini untuk melanjutkan rencana mereka sebelumnya. Para Dewa Laut Timur harus terlebih dahulu mengungkap metode pengadilan surgawi, jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Shen Chongsheng menatap langit, memikirkan informasi yang diberikan Fang Yuan kepadanya. Dia berkata, bukan tidak mungkin untuk mengungkap metode pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi sengaja mengatur sejumlah besar bintang di langit putih dan menggunakannya untuk memindahkan para dewa Gu kemanapun di benua tengah. Mata para dewa Gu lainnya berbinar mendengar berita itu. Kalau begitu, kita harus menghancurkan bintang-bintang ini. Tetapi jika kita menyerang langit putih, bukankah kita akan memprovokasi pengadilan surgawi? Bagaimana jika kekuatan utama pengadilan surgawi mengepung kita lagi? Beberapa dewa Gu ragu-ragu. Nenek Rong berbicara perlahan dan logis, memang ada risiko seperti itu. Zhang Yin mencibir, apa yang kamu takutkan? Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah kamu melarikan diri? Berikan perhatian untuk mencegah pengadilan surgawi menggunakan gerakan pembunuh medan perang. Jika kita terlibat dalam situasi tabrak lari, dapatkah pengadilan surgawi membuang-buang waktu mereka mengejar kita? Haha, kata-kata Zhang Yin masuk akal. Alis Yang Zihe terangkat, dia membelai telapak tangannya dan tersenyum. Saat ini, situasi di benua tengah kacau dengan pertempuran di mana-mana. Di Zhang Seng bahkan telah dibebaskan. Kita telah memprovokasi pengadilan surgawi saat ini. Apa yang perlu diragukan? Si Miao bertindak seolah-olah dia sedang merenungkan, sepertinya pengadilan surgawi tidak dapat mengatasi begitu banyak medan perang saat ini. Jika tidak, mengapa mereka tidak datang untuk melawan kita? Mengapa mereka membiarkan kita membebaskan di Zhang Seng? Song Qiyuan mengangguk, pengadilan surgawi sudah kewalahan. Tampaknya para dewa Gu perbatasan selatan telah menemukan lokasi tanah terberkati yang sempurna dan menyerbu medan perang, menyerang formasi pengadilan surgawi. Para dewa gurun barat sedang menuju ke kota Kaisar. Para dewa Gu dataran utara masih belum terlihat, tetapi orang-orang barbar ini pasti akan bergabung dalam pertempuran yang kacau. Dan dengan di Zhang Seng yang juga mengamuk. Menurut pendapatku, aku khawatir pengadilan surgawi belum akan bisa peduli dengan kita. Dengan itu, 8 Dewa Laut Timur mencapai pendapat yang sama sekali lagi dan bertindak serempak, menuju surga putih. Mereka masih tidak menyadari bahwa surga panjang umur telah terlibat dengan pengadilan surgawi dalam pertempuran besar. Dalam kasus mereka, kota Kaisar tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dijarah. Tanah terberkati yang sempurna itu menarik tetapi perbatasan selatan dan pengadilan surgawi sudah bertempur di sana, lebih baik menghindarinya. Pengadilan surgawi. Peri Ziwei tinggal di aula besar pusat untuk mengawasi situasi, segala macam informasi baru terus-menerus sampai padanya. Para Dewa Laut Timur memasuki surga putih, motif mereka sangat jelas, mereka ingin menghancurkan bintang-bintang yang telah diatur pengadilan surgawi. Ketika mereka mengatur bintang-bintang sebagai suatu pengaturan, pengadilan surgawi membuat pertimbangan. Peri Ziwei memutuskan untuk mengabaikannya. Bintang-bintang ini ditempatkan secara tersebar, mereka saling berjauhan. Jika para Dewa Laut Timur ingin menghancurkannya, mereka perlu menghabiskan banyak waktu. Dengan kata lain, pengadilan surgawi menggunakan bahan-bahan abadi bintang ini untuk menghentikan 8 Dewa Abadi peringkat 8. Ini sangat berharga, Peri Ziwei senang melihat mereka mengambil tindakan. Bagaimanapun, dengan kondisi Qin Song, mereka hanya bisa menggunakan metode pelemparan bintang skala besar 4 kali lagi. Sebelum para Dewa Laut Timur menghancurkan semua bintang, keempat kegunaan ini kemungkinan akan dihabiskan. Yang membuat Peri Ziwei khawatir adalah di Zhang Seng. Sebenarnya, pelarian di Zhang Seng tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Peri Ziwei. Namun masalahnya,
Setelah melarikan diri, Di Zhang Seng bertindak sangat aneh, tidak menciptakan kekacauan dan kehancuran dengan sembarangan, terbang dengan tenang dan tidak dalam keadaan gila. Ini berbeda dengan catatan sejarah. Apakah ditundukkan oleh Istana Naga? Peri Ziwei tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Mudah untuk menyimpulkannya. Pertama, Pengadilan Surgawi memiliki catatan bahwa Istana Naga adalah jalur perbudakan rumah Gu abadi. Semua orang tahu itu. Kedua, Fang Yuan mengirim Istana Naga untuk menyerang Gua Naga tersembunyi. Dia pasti punya niat. Istana Naga menunjukkan metode jalur mimpi yang kuat. Dengan kekuatan tempurnya, Fang Yuan tidak akan menggunakannya di medan perang yang tidak penting. Jika ide Fang Yuan sebelumnya adalah menggunakan Istana Naga untuk menaklukkan Di Zhang Seng, maka dia mengirim bawahannya untuk membentuk formasi besar untuk menahan 99 formasi yang terus-menerus dan menarik kekuatan utama Pengadilan Surgawi kita untuk menyerang dengan ganas hanyalah umpan. Pada saat yang sama, serangan 8 abadi Laut Timur juga merupakan kedok asap yang dia lemparkan. Mata Peri Ziwei berkedip dengan cahaya dingin. Fang Yuan benar-benar mampu memengaruhi 8 Dewa Laut Timur. Bagaimana dia melakukannya? Di antara 8 Dewa Laut Timur, tampaknya ada anggota kelompok Fang Yuan, atau mereka yang diam-diam bekerja dengannya. Aku khawatir ada cukup banyak dari anggota ini, setidaknya ada 2 dari mereka. Peri Ziwei berspekulasi, tetapi bagaimana jika Fang Yuan kebetulan ada di sana? 8 Dewa Laut Timur secara tak terduga memiliki tujuan yang sama dengannya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan secara kebetulan. Ini juga sangat mungkin. Bagaimanapun, Fang Yuan memiliki warisan sejati Giant Sun, keberuntungannya selalu baik. Qin Dingling ada di pihak kita, tetapi dia masih dalam tahap penyembuhan. Mengubah pengaturan Giant Sun Immortal Venerable memiliki harga yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Bahkan jika dia adalah lawan, Peri Ziwei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Fang Yuan. Dia juga harus mengakui, Fang Yuan telah melakukan pekerjaan yang indah di medan perang Gua Naga tersembunyi. Perasaan buruk di hatinya masih dalam, perhatian Peri Ziwei sebagian besar terfokus pada Di Zhang Seng. Kemungkinan besar, itu dikendalikan oleh Fang Yuan. Lalu di mana tepatnya itu akan memperkuat musuh. Kota Kaisar adalah medan perang terdekat, para Master Gu elit baru saja tiba, mereka belum secara resmi memulai babak terakhir konvensi jalur pemurnian. Menghancurkan kota Kaisar akan sangat menunda pemulihan Gu Takdir. Kemungkinan besar juga akan pergi ke medan perang Gunung Kaki Berbulu. Membasmi kekuatan utama Pengadilan Surgawi sekaligus juga merupakan gaya Fang Yuan. Bahkan jika kekuatan utama Pengadilan Surgawi diteleportasi kembali olehku, dia tetap akan menemukan cara untuk menghancurkan tanah terberkati Infallible. Begitu dia menghancurkan tanah terberkati itu, maka setidaknya kali ini, pemulihan takdir Gu kita harus ditangguhkan. Petik 2. Tentu saja, medan perang Pengadilan Surgawi juga merupakan suatu kemungkinan. Karena surga panjang umur dapat datang tanpa pemberitahuan, ada kemungkinan juga Fang Yuan dapat datang. Bagaimanapun, dia telah memperoleh warisan sejati Red Lotus Demon Venerable, jadi dia mungkin memiliki akses ke pintu belakang seperti itu secara diam-diam. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang, Peri Ziwei merasa pasif. Jika metode pelemparan bintang berskala besar dapat menteleportasi Du Kelong juga, itu akan hebat. Namun, sayangnya, kekuatan Du Kelong menjadi penghalang bagi teleportasi. Untuk membuat perbandingan, peringkat 8 Pengadilan Surgawi seperti selusin kelinci, sementara Du Kelong adalah gajah dewasa, perbedaan antara keduanya cukup besar, metode bintang tidak dapat menggerakkan Du Kelong. Jurus Pembunuh Abadi, Dekomposisi. Dewa Gu Dataran Utara Yu Yangzi menggunakan metode khasnya, jurus pembunuh ini sebagian besar merupakan alasan mengapa dia terkenal dalam sejarah. Dekomposisi mengenai Du Kelong secara langsung, tubuhnya berhenti sejenak, saat dia melihat Yu Yangzi, dia memiliki ekspresi polos, oh, itu dekomposisi. Kamu adalah Yu Yangzi. Ketika Du Kelong mengatakan itu, dia berada ratusan langkah dari Yu Yangzi. Setelah dia mengatakan itu, Ki berbentuk naga ungu emas berkedip saat dia diteleportasi tepat di depan Yu Yangzi. Pada saat ini, pupil mata Yu Yangzi mengecil hingga seukuran jarum saat jantungnya berdebar kencang karena alarm dan peringatan. Dia mencoba mundur tetapi itu jelas hanya harapan yang berlebihan, lehernya terus-menerus dicekik oleh tangan besar. Itu adalah tangan Du Kelong, yang ditutupi sisik naga ungu emas, dengan jari-jari setajam pisau.
Yu Yangzi telah mengaktifkan jurus pamungkasnya, tetapi jurus pamungkas itu seperti kaca, hancur di bawah kekuatan cakar naga yang mengerikan itu. Sebelum meninggal, Yu Yangzi meraung dan meledakkan dirinya sendiri. Ledakan hebat bergema, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dengan hebat, mengguncang semua lingkungan sekitar. Asap dan debu menghilang, sosok Dukelong tetap berdiri seperti pilar surga. Para dewa dataran utara, apalagi yang kalian miliki selain tidak takut mati? Nada bicara Dukelong datar, tetapi menyebar ke seluruh medan perang. Para dewa dataran utara menggertakkan gigi mereka, tetapi tidak dapat membantahnya. Meskipun pasukan utama pengadilan surgawi telah mundur semua dengan hanya Dukelong yang tersisa, bahkan dengan hanya Dukelong sendiri, altar keberuntungan bencana masih tidak dapat membuat sedikit pun kemajuan. Mereka hanya dapat mengandalkan panggilan kuno untuk terus memanggil para ahli kuat dari dataran utara dalam sejarah untuk mempertahankan situasi pertempuran. Dan ini, tiba-tiba, sosok Liu 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 muncul di belakang. Punggung Dukelong, tubuh Dukelong bergetar. Belati cahaya abu-abu di tangan Liu 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 ditusukkan ke punggungnya, bahkan sisik naga ungu emas tidak dapat menghalangi metode ini. Ini adalah jurus pembunuh khas Liu Liu Liu, pedang penetrasi keji. Dalam kehidupan sebelumnya, Liu 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 telah membunuh banyak anggota pengadilan surgawi dengan jurus ini, dan bahkan melukai peri Ziwei dengan parah. Pada saat itu, jika bukan karena Wu Suang yang menghalangi sebagian besar kekuatan, peri Ziwei akan mati secara tragis di tangannya. Bagus. Melihat pemandangan ini, para abadi dataran utara tiba-tiba bersemangat. Sejak dimulainya perang, tidak peduli seberapa ganasnya serangan para dewa dataran utara, ini adalah pertama kalinya Dukelong terluka seperti ini. Namun, wajah Liu 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 berubah tiba-tiba, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Meskipun belati jurus pamungkasnya telah menusuk tubuh Dukelong, rasanya seperti bilahnya tersangkut di balok besi, tidak dapat bergerak sedikitpun. Jurus pamungkas jalur manusia, lumayan, itu cocok dengan temperamenmu. Dukelong perlahan berbalik dan mengulurkan tangannya, dengan mantap memegang kepala Liu Liu Liu. Pada saat ini, Liu 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 tiba-tiba menyadari, Dukelong sengaja terkena jurusku, dia menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menjebakku. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Seperti belati di tangannya, dia tidak bisa bergerak. Tamparan, dengan suara berderak, tengkorak Liu 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 seperti semangka yang mudah dihancurkan oleh Dukelong, mayatnya yang tanpa kepala langsung jatuh, belati abu-abu di tangannya langsung menghilang. Siapa lagi? Dukelong mengangkat lengannya dan berteriak, tubuhnya seperti besi, telah tumbuh 2 kali lipat ukuran manusia normal, rambut ungu panjangnya menari liar dalam gelombang suara yang mengerikan. Para abadi Northern Plains menanggapinya dengan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Ada bayangan cahaya yang menyilaukan, gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk satu sama lain. Dukelong menyerbu dengan brutal, menampilkan palu naga yang mengguncang dunia dan dengan kejam menghantam altar keberuntungan bencana. Dengan ledakan keras, altar keberuntungan bencana terlempar mundur puluhan langkah, menciptakan parit panjang di tanah. Bagian depan yang dihantam oleh Dukelong benar-benar runtuh, membentuk lubang yang sangat dalam. Tidak ada waktu untuk memperbaiki kerusakan pada tingkat seperti itu. Bing Sai Chuan berdebar, jantungnya tenggelam dengan keras. Iblis Banteng, Dewi Bunga, dan Grandmaster 5 Elemen berusaha memperbaiki altar keberuntungan bencana, mereka membeku saat ini. Jika altar keberuntungan bencana pecah, anggota Longevity Heaven akan segera kalah dalam pertempuran ini, mereka akan mati tanpa pemakaman yang layak. Namun pada saat Dukelong hendak menyerang lagi, cahaya hitam terbang keluar dari sungai waktu. Cahaya hitam itu mengikuti lubang di depan altar keberuntungan bencana dan melesat ke dalamnya, berubah menjadi seorang Gu Immortal yang tampak muda dan tampan dengan rambut hitam keriting yang menjuntai di pinggangnya. Dengan lambaian telapak tangannya, cahaya gelap Gu Immortal muda itu melonjak, dengan cepat memperbaiki kerusakan altar keberuntungan bencana dan menyelamatkan Longevity Heaven dari ambang kekalahan. Tubuh Bing Sai Chuan bergetar hebat, Pangeran Ketujuh. Dukelong mendengus dingin, jadi itu anak Giant Sun. Dewa abadi Gu yang tampak muda itu adalah anak ketujuh dari Dewa abadi Matahari Raksasa. Dia dikenal sebagai Pangeran Ketujuh. Dia mengangguk, Dukelong, dengan adanya aku, Kicilang, di sini, akan jauh lebih sulit bagimu untuk menghancurkan altar keberuntungan bencana sekarang.